persatuan orang Maibrat itu secara alamiah dari moyang, diperkuat oleh kita punya Teofani itu. Salam waras. Baik, terima kasih Pak Sekda Maibrat. Terima kasih pesannya, catatannya, pedomannya buat kita semua udah jelas. Kita beranjak pada teman-teman yang lain. Saya sediakan waktu untuk membantu diskusi pada sesi kedua ini ke Kakak Yanto Pesawer. Dilanjutkan oleh ipar saya, ipar John Asmro. Silakan dipandu oleh Pak Yanto Pesawer. Baik, terima kasih suku besar Maibrat. Dan apa hal-hal penting yang menjadi rujukan untuk kita referensi untuk tindak lanjut ke depan membangun kembali kekuatan persatuan kita. Baik Pak Job, diberikan kesempatan, silakan. Iya, jadi selamat pagi untuk kita semua ya. Shalom. Shalom. Damai di hati. Yang saya hormati Pak Prof. Pak Bert Kamboya. Selamat pagi, Tuhan berkati. Pak Rektor Unipa, Pak Meki. Selamat pagi untuk Pak Seda Maibrat. Dan kita semua, Pak Agus, Pak Yanto, kita yang hadir semua, Pak Andi Hakim, dan juga teman-teman lainnya, saya lihat wajahnya. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih banyak untuk ya, Tuhan berkati. Hari ini saya bisa diajak untuk kita diskusi di sini. Saya sangat bangga sekali. Hari ini saya bisa dengar apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Ya, ini kita punya abang-abang ini punya saran, pikiran sudah bagus. Tetapi pagi hari ini, ya, sebuah pelajaran untuk kita, tadi kita cerita itu sudah. Yang tahun 80-an, 70-an kita sudah dengar semua, tetapi hari ini kita bicara untuk besok. Begitu. Jadi sebelum saya lanjut, saya mungkin ajak kita lihat kembali. Kita ini orang Kristen punya dasar itu Alkitab. Di mana kita hari ini itu anak perjanjian. Abraham itu dia ngikat sumpah dengan Allah. Ishak itu dia kerjakan. Dan Yakub itu menikmati apa yang itu soal garis keturunan begitu. Hari ini saya dan kita semua sama tahu bahwa Abraham Kamboya dan teman-teman itu mereka yang mengikat perjanjian, termasuk Ruben Lubiak juga. Nah, dan kemarin jilid 1 mereka sedang kerja, tapi Tuhan sudah menjawab sebagian yang mungkin tadi Pak Rektor sampaikan. Tetapi mereka sesungguhnya itu belum masih tunggu kita yang sekarang bicara ini. Begitu. Jadi saya lihat itu yang tadi Pak Rektor sampaikan bahwa ada 5 tokoh. Memang betul. Tokoh itu bukan sebarang ditunjuk, tetapi ada bawahannya, ada wilayahnya yang mereka kerja. Kerja itu secara terstruktur masif, tapi hasilnya hari ini kita menikmati. Tadi tokoh yang Pak Rektor sampaikan seperti itu. Dan tokoh ini sampai hari ini bicara Teofani. Kenapa sampai kita belum menikmati perjanjian ini? Karena tokoh ini belum diperhatikan dengan baik. Hari ini saya mau sampaikan begitu. Contoh macam Kambuaya, Wai, Isir, dan Tamunete itu mereka ini punya keturunan sampai hari ini itu harus dipelihara tuh lewat mereka. Dijaga. Mereka tuh posisi di Maibrat itu seperti apa? 5 orang yang ada dalam Teofani itu. Tuhan sebut mereka pun nama. Bukan sebut kita yang lain-lain. Seluruh tidak ada di situ. Kita boleh laksanakan hari raya Teofani, tapi mereka 5 orang ini belum diperhatikan dengan baik. Bagaimana mau Tuhan membuat perjanjian kepada ini kita jawab itu. Nah itu yang saya sampaikan untuk kita semua. Lalu yang berikut,
memang hari ini kita ini bicara untuk baik-baik ke depan tuh memerlukan waktu dan konsep seperti yang Pak Berto sampaikan, Pak Meki, Agus ini harus memerlukan konsep dan strategi yang jitu. Karena akibatnya kampung itu sudah 259 kampung, 17 distrik mau dimekarkan, itu susahnya di situ karena orang-orang itu mereka kalau sudah di situ diajak ngomong begini, bicara begini itu mereka sudah punya prinsip, Pak. Saya ini punya kampung sendiri, kok kenapa kau mau atur saya? Saya ini punya distrik sendiri. Itu yang kita cari formatnya, cari metode yang pas supaya kita rangkul. Kalau mau ingin rangkul, ya saran saya, kalau mau rangkul 259 kampung ini dan 17 distrik ini dan baik, yang pertama tuh 5 tokoh itu dan tambah dengan tokoh yang lain. Seperti di Kabupaten itu Matias Kambu, di Aitinho tuh Martenanto, di Aifatu siapa, di Aymaro. Tokoh ini tuh sekarang punya keturunan sampai sekarang ini. Dibentuklah orang-orang itu membawahi wilayah itu. Supaya mereka kembali dan mulai sosialisasikan ke tempat di mana mereka berada. Contoh macam kita di Ayamaru, itu ada Salosa dan Hawaii, itu dibagi. Siapa yang koordinir di 3 dalam, siapa yang koordinir di Ayamaru, siapa yang koordinir di Ayamaru Timur dan Kambus dan Fesamar. Siapa yang koordinir di Kabupaten sekitar Aru sampai ke Hawaii, siapa yang koordinir di Aitinho, siapa yang koordinir di Aitinho Utara. Itu kan ada Simonisir, siapa di situ. Terus Matias Kamu di mana. Itu supaya 5 tokoh yang sudah kerja, itu kita kerjakan sekarang. Itu yang konkretnya. Supaya mereka ini kembali sampaikan kepada kampung distrik yang sudah mekarkan ini. Supaya ketika kita kalau ini, tokoh ini yang kita undang mereka hadir untuk bisa mereka memperpanjangkan informasi komunikasi ini kepada orang di bawah ini. Kita yang ada ini pikiran sudah bagus. Ingin bagaimana Maibat itu bersatu, tapi harus dimulai dari apa? Tadi Pak Rektor sampaikan bahwa ada restorasi, terus ada apa transformasi, perubahan dan pergerakan itu dari kita sekarang ini sudah. Jadi saran saya itu 5 orang yang menerima perjanjian Teofani itu mulai hari ini kita mulai proteksi. Punya anak kah tidak, punya cucu kah tidak. Itu dipanggil mereka kita bicara barang ini. Lalu yang kedua bentuk 5 tokoh ini itu waktu bukan 5, ada banyak. Tapi sub-sub daripada raja yang waktu itu orang Belanda lantik itu Abraham, tapi Abraham dan saya ini bukan seorang sendiri. Saya harus lantik orang-orang di setiap distrik ini supaya bantu saya kerja. Itu yang bisa berhasil apa yang kita bicara tadi. Seperti Iap, seperti Wanane, seperti orang-orang yang tadi kita sebut itu. Mereka tuh jilid kedua. Apa pertama? Sekarang Pak Ber dengan Pak Meki, orang ini, Pak Ber, Bernard Sagrim, Lambert Ditmau ini tuh jilid kedua. Sekarang kita bicara nih jilid ketiga nih, kira-kira format apa yang kita kerja supaya persatuan jilid pertama, kedua ini diwujudkan pada 2 tahun, 3 tahun ke depan ini seperti apa. Nah itu yang saya sarankan kita semua pada saat pagi ini. Lalu yang berikut, kita ini kalau mau dilihat itu kita ini orang Maibat ini ditakuti di negara ini, bukan di Papua, di negara ini. Tetapi negara ini sedang bekerja bagaimana orang Maibat ini mau bukan yang untuk bersatu lagi, mau dikerjakan ya. Jadi 3 sekarang masih ya. Yang kalau kita tahu nanti cari tahu. Jadi sekarang ada foto Raro Manamio tuh, terus pegang peta bahwa di Papua dan di tanah Papua itu suku yang mana Maibat tuh orang itu kalau bersatu itu bahaya hari ini. Jadi ini nanti besok lihat lagi. Jadi mereka tahu bagaimana memecahkan persatuan ini. Makanya kita hari ini bangun format dan kebetulan ada Pak Pro, ada Pak Dokter, Pak Meki, ada dokter lagi yang ada sedang nanti kita itu sebentar mereka akan memberikan saran masukan baru. Kita yang ada ini cuma kerja, pergerakan, dan kita bicara lagi. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan untuk kita semua. 2 hal itu saja. Ya, Teofani mau pelihara tadi Pak Bert bilang rawat, siram, pupuki. Kan ini tulisannya, tapi orang yang waktu terima itu siapa? 5 orang itu punya anak-anak, kalau cucunya harus dijaga.
didekati mereka kasih jabatan, mereka seperti apa? Mungkin forum gereja apa di sini, tuh kasih mereka yang jabat supaya mereka pelihara perintah Tuhan ini. Tapi sekarang ini kan saya lihat kan Baik Pak John, terima kasih pikirannya jadi sudah. yang kedua bentuk struktur yang tadi itu menggarisbawahi yang 5 yang tadi Pak Petra itu, supaya barang ini akan kita bicara di kota baik, tapi di kampung belum tentu apa yang kita bicara ini terima. Barangkali itu masih banyak lagi masih yang mau bicara lagi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat kita akan berdiskusi. Selamat. Itu saya kembalikan. Selanjutnya kita mendengar suara perempuan, Venya. Jadi diberikan kesempatan untuk ada 2 perempuan di sini. Yang pertama Ibu Sofia Maipau sebagai Kube ponakan, dan ada Ibu Selviana Sangkek nanti menyusul setelah Ibu Sofia. Baik, kepada Ibu Sofia kalau masih monitor diberikan kesempatan. Silakan. Nanti setelah ini saya minta waktu. Oke, Rabu kami beta. Asik mas forum Romo Frevo. Sekali lagi Tuhan memberkati. Pertama saya minta maaf karena saya tidak bergabung di pemateri pertama, kedua saya langsung agak sedikit situasi dan baru bergabung. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Prof, Bapak Bert Kambuaya, Bapak Rektor Unipa, dan Bapak Sekda yang bisa mengambil bagian hadir pada hari ini, tetapi juga semua kita ada kontak sekitar 22 orang yang mengambil bagian dalam Zoom ini. Saya yang pertama, saya mau bilang begini. Dengan tema besar bagaimana membangkitkan kembali filosofi orang Maibrat. Kalau kita bicara ini berarti pertanyaannya pasti ada sesuatu. Sesuatu yang bagi saya di tengah perjalanan ini hilang. Untuk itulah hari ini kita duduk untuk berbicara. Sesuatu yang hilang itu seperti tadi dikatakan Om John juga mungkin dengan Pak pemateri tadi bahwa jujur dulu waktu kami masih kecil amu rasakan benar-benar rasakan. Rama we anu beta tubat. Safo maya anu rama hajan sei, tapi di belakang kekompakan kebersamaan kita berdiri kokoh dan kuat. Itu pada zaman periode pertama tadi. Kalau periode pertama saya taruh itu generasi pertama 50 sampai 60-an. Izin yang masih ada tadi sudah dipresentasikan oleh Om John bahwa ada generasi Pak Prof, ada generasi Pak Wali Kota, dan yang lain. Ini adalah generasi kedua yang masih ada. Generasi pertama. Generasi pertama ini berarti ada nilai-nilai kearifan lokal yang masih dimiliki. Lalu yang masuk pada generasi kedua ini, kita ini juga mulai dari tahun 60-an sampai 80-an. Kita masih memiliki ramawe nefata pinot rairanya toh. Ini masih ada di dalam nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh kita orang Maibrat. Tapi masuk pada generasi ketiga, itu generasi 80-an sampai 2000-an. Itu nilai ini menjadi hilang karena nilai ini tidak ditanamkan oleh generasi sebelumnya kepada mereka. Mereka memiliki sebuah ideologi sebagai orang Maibrat. Tapi nilai-nilai itu menjadi hilang sehingga ketika ada kepentingan-kepentingan, ada provokasi, ada isu yang masuk, bisa memecah belahkan mereka. Ini yang hilang bagi kita. Saya ingat persis ketika kami masih ada di Maibrat kecil di Ayamaru, kecil di Aitinyo, raja-raja yang tadi dibilang itu saya mau kasih tahu bahwa memiliki hati yang paling dalam. Bergerak dari keterpanggilan hati. Taruhlah kami, saya punya mama itu perempuan Aitinyo, datang tinggal di Ayamaru. Tapi kewajiban dari Bapak Isir, Raja Isir, tetapi yang jadi tonma siwa weto, frasiwa. Bapak Raja Kambuaya tetap datang meritonma frasiwa. Untuk apa? Membawa makanan untuk yang namanya Suster Kristina Brin yang tinggal di Ayamaru. Nanti Mama Asmuruf dari Kartapura. Nanti Mama Worait dari Ayamaru. Mereka ini menschedulkan waktu memberi makan topangan bagi kami dan Mama. Ini nilai-nilai yang begitu bagi saya sekarang kita datang itu menjadi tergeserkan, menjadi hilang. Nah kalau hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana membangkitkan
filosofi orang Maibrat hanya satu. Kita memetakan seperti tadi. Masih ada generasi pertama 50-an sampai 60-an. Suka tidak suka rekonsiliasi diri. Kelompok ini duduk dulu. Buang semua yang betul-betul ego masing-masing. Kita hanya berbicara tentang orang Maibrat. Yang kedua, generasi 60-an sampai 80-an. Kalau kita sudah membentuk forum ini, proses itu akan berjalan. Di mana FGD dilakukan, seminar dilakukan untuk membangun kembali nilai-nilai yang hilang ini. Sehingga kita generasi Maibrat ini ada di seluruh pelosok tanah Papua, tapi kita menjadi cermin bagi orang lain. Saya ambil contoh ini pengalaman saya pribadi. Saya kalau ada di tengah-tengah teman-teman aktivis perempuan, dong tidak pernah panggil saya Popi. Ana tetap untuk Bakit. Bakit itu punya warna. Bekerja tanpa diskriminasi. Semua perempuan di atas tanah Papua, bahkan di luar Papua, itu kita bangun bersama-sama. Tapi dong akan bilang, Fiaurno kau punya Maibrat jadi tangan ringan, pintar, begitu memberikan edukasi yang cukup bagus sekali. Nilai ini diberikan oleh orang lain kepada kita dengan predikat sebagai Bakit tadi. Ini yang harus kita pertahankan, sehingga saran konkret saya, hari ini adalah Zoom kedua. Begitu, Zoom ketiga, tinggal 2 menit. kita akan melalui proses dengan memetakan memetakan periodisasi. Periode pertama itu siapa-siapa masih ada, periode kedua, periode ketiga, baru kita menempatkan langkah strategis yang besok kita akan lakukan lagi setelah ini. Maka rekonsiliasi internal kita itu sangat penting. Maaf terakhir, Revotawe semkah maisai, anutmat, ana roaviat fo maaf kalau resmi anurun syaraf nyaviat ka jangan tersinggung. Tapi anumat kegiatan di sana nomor raja 4. Terus sekarang ana mulai klaim buana beta. Terus mulai mama Manokwari, mulai mbana naroatu. Ana mbana naroatu membuat perlawanan kagak. Tetap kita. Tetap terbang keluar kemanapun dia pergi bagaikan Raja Wali. Kita harus bangun ideologi kita sebagai orang Maibrat. Saya bangga Maibrat. Untuk buang semua dan mari kita lihat kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Kepentingan jangka pendek kita sudah tahu sama, tetapi jangka panjang adalah bangun sebuah. Demikian masih banyak yang bisa bicara. Oke, terima kasih. Saya bahwa ini Pikiran sesuatu yang baik dari sebuah proses. merepresentasinya untuk Mutiyu dari belakang, jadi luar biasa. Ya. Nanti kita percaya di. Mutiyu masen mati naras masen merok. Ya, nanti kita percaya di. Kami perempuan siap untuk topang dari belakang. Terima kasih. Nah, pasca kita akan laksanakan FDG secara langsung, tatap muka. Selanjutnya saya minta Ibu Selvi Sangke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada host Pak Teno yang telah mengundang kami untuk hadir dalam momen ini. Dan ini saya baru hadir di yang belakang. Dan pertama-tama saya menyampaikan selamat dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Bert Kamboya MBA sebagai sesepuh, sebagai seorang akademisi, dan juga sebagai, saya anggap beliau adalah salah satu guru besar saya sejak saya di Uncen sebagai alumni Uncen, Fakultas Ekonomi, dan terhormat juga Bapak Rektor Unipa, Bapak Sagrim, dan saudara-saudara kita sekalian. Kita telah menyimak semuanya dengan baik. Saya tidak bicara banyak hal di sini karena sudah diungkapkan oleh beberapa orang tadi, termasuk Ibu Sophia Mepau. Saya mungkin cuma 1 atau 2 saja, yaitu bahwa dengan perubahan paradigma sistem dari era ke era sampai kepada era yang sekarang ini, era modern dengan begitu banyak perubahan kehidupan, sehingga ini ikut berpengaruh dan mempengaruhi nilai-nilai tatanan kehidupan
norma adat istiadat kita di sana. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Sophia Mepau, saya cuma menggarisbawahi dan mungkin sebagai masukan juga bahwa jangan sampai perjalanan yang telah dilalui akan menjadi, kenapa saya bilang dendam, sampai hari ini marak jadi isu dan percakapan di mana-mana, dan itu menjadi apa yang dialami di setiap, khususnya di 3 wilayah besar ini, Ayamaru, Aifat, Aitinyo. Nah, Ayamaru perkembangannya cukup maju, sudah cukup luar biasa. Aifat ke Aitinyo, nah perkembangan ini juga membawa isu bagi generasi di sana, sering ini menjadi apa, dendam juga. Nah, saya sarankan untuk ke depan mungkin kita komit atau pemikiran kita bagaimana supaya ke depan seperti apa, sebagaimana tadi Ibu Sophia Mepau tadi sempat singgung ya, kira-kira ke depan jangka panjangnya seperti apa, jangka pendek supaya seperti apa begitu. Mungkin itu saja Pak, saya kembalikan. Terima kasih untuk Ibu Selvi. Kita Saya merasa terima kasih luar biasa. Semua yang disampaikan tadi. Belum saya melihat di situ kesimpulannya apa, menuju ke depan seperti apa. Ya. Termasuk Pak Johan tadi di dalamnya juga itu. Ya, kalau saya secara pribadi, saya sangat senang dan kegiatan seperti ini tunjukkan bahwa kita orang hebat, diberkati itu satu itu, tapi berkat itu saya tidak tahu ini dia sudah hilang. Jadi kita persatuan masih kurang. Ya. 5 menurut Ruben Dumbiak itu kan luar biasa. Semua orang mulai berat siapapun dia dapat itu fotokopi itu ya. Saya biasa sering baca, saya merenungkan itu. Ya. Bersama yang saya mau sampaikan ini forum ini kalau bisa terus kita gaji, lalu semua bidang. Contoh saya dari hukum saya harus menyampaikan kenapa diploma semacam masalah di Mayberat itu. Mayberat itu kan yang menghambat kita itu kan adat. Faktor adat ini yang menghambat. Jadi kita bagaimana gereja itu jauh-jauh sebelumnya itu, bagaimana kita usulkan pada pemerintah Kabupaten Mayberat untuk menetapkan seperti perkawinan itu dulu. Nah, kawin itu terlalu. Kita ini bangun rumahnya mewah, bangun itu semua. Tapi kemiskinan yang luar biasa, kemiskinan itu luar biasa. Saya tidak banyak ini, tapi saya terima kasih. Saya sudah ikut di Jayapura seminar yang lalu. Saya sudah ikuti semua itu. Sekarang usul saya, kenapa? Bagaimana kita orang Mayberat mau bersatu ini? Seharusnya ada wadah. Wadah ini kapan kita munculkan? Sehingga di situ baru kita membina seluruh kampung-kampung ini kan egoisnya terlalu banyak sarjana banyak. Orang Mayberat ini buang sarjananya ini, buang di Danau Ayamaru itu kering. Tapi kenyataannya kita masing-masing makan duit. Tidak ada yang rendah diri untuk mau kita bersatu wujud. Saya sambut. Terima kasih ya. Saya berharap kapan kita harus ada negosiasi lagi untuk rekonsiliasi untuk melakukan ini secara fisik. Kita harus bicara sehingga lahir semua hal-hal yang kita bicara. Menurut saya dari segi adat, secara hukum saya melihat Mayberat belum diatur dengan baik. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Lanjut.
Terima kasih untuk Pak Andi. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Pak Yance Kaitana, mewakili keluarga besar dari wilayah Hayemaut dulu, nanti sesudahnya baru Pak Wempi Now. Waktu 5 menit. Shalom. Shalom. Ya, maaf terlambat karena tadi di Sumuk, sekarang saya di Sumuk jaringan kurang bagus sehingga saya lari dengan mobil ke arah Kumurkek sehingga bisa dapat jaringan sedikit. Beberapa hal yang tadi karena saya ikut di tengah, beberapa hal yang tadi disampaikan semua sudah bagus demi keutuhan dan kebersamaan kita orang Maibrat. Utamanya kita tahu bahwa di seluruh tanah Papua ini tempat yang wilayahnya besar tapi bahasanya masih satu, itu kita Kabupaten Maibrat ini kabupaten besar tapi bahasa satu. Dan kita dengan Biak. Di kabupaten-kabupaten lain di tanah Papua ini bahasanya banyak. Kita orang Maibrat yang bahasa satu ini kenapa tidak bersatu seperti orang tua-tua dulu, seperti yang tadi dibahas oleh Pak Asmeruf dan Ibu Maipau. Saya mungkin tekankan begini, kita ini akan punah, kita ini akan sirna, tinggal cerita saja, orang Maibrat akan tinggal cerita saja kalau kita tidak punya apa-apa ke belakang. Jadi kalau boleh kita punya bahasa ini, bahasa Anumai atau perdasus atau prasi yang bisa sebagai regulasi yang kuat dan dijamin oleh negara ini untuk sebagai proteksi di tempat kita ini, di orang Maibrat ini. Kalau tidak lama-lama kuanu atau kita pu anak-anak yang setelah kita nanti anak wahani maisai, kalau anak wahani maisai udi anak mirani ave, dia tidak tahu bahwa itu dia saudara dari Maru, bagaimana dia tidak tahu bahasa Indonesia apa bahasa daerah. Dia tidak tahu kalau dia saudara dari Aitinyo, dia tidak tahu karena dia tidak tahu bahasa daerah. Kalau anak maisai, anak maharania, anak maisai berarti ai maisai for ai try Maru mevo, ai try Aitinyo for ai try Aifat mevo. Kita bahasa ini dulu Bupati Bernard Sagrim kampanye 2017 bahwa bahasa daerah akan dimasukkan di kurikulum SD, SMP, dan SMA diajarkan sebagai kearifan lokal. Saya kira itu tidak salah menyalahi aturan di negara ini. Di Aceh sana bisa ada partai lokal, ada bahasa bisa diajarkan. Kita di Maibrat ini mohon kalau boleh supaya jangan kita sirna, jangan kita punah. Kita bahasa ini diajarkan di SD, SMP, dan SMA. Harus supaya anu maisai anu tamapo. Kita sekarang kalau bicara syuh, wilu, atau serar, itu anak-anak sudah tidak tahu. Orang tahu hanya acara goyang, reggae, dan lain-lain pakai musik jalan. Bagaimana orang tahu jati diri dan budaya mereka orang Maibrat, sedangkan bahasa saja mereka tidak tahu. Jadi saya tekankan, kalau boleh buat suatu wadah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andi Hakim itu, apa wadah itu terbentuk baik sehingga jangan ada berpihakan ke misalnya orang bikin LMA tapi orang LMA itu ambilnya semua pengurus itu orang di Ayamaru atau semua ketua LMA dan pengurus Aitinyo atau semua ketua LMA atau pengurus Aifat, tapi kalau boleh satu payung untuk kita semua dan bersatu seperti dulu. Dan bahasa harus kita tingkatkan, diajarkan dari SD, SMP, SMA. Karena yang mengikat kita, orang tahu kita orang Maibrat, kita pu bahasa itu, kita pu budaya. Kalau tidak dari situ, kita sudah tidak tahu apa-apa lagi. Kemarin pemilu 2017 itu, DPT orang non-Papua, mungkin teman-teman DPR atau yang lain-lain, atau orang di luar dari Maibrat itu coba hitung sudah berapa itu. Men Rabu Futiah, anu sudah tidak ada. Kita sudah punah karena kita tidak saran konkret, berikan saran konkret untuk memperkaya diskusi kita. Hal-hal teknis lain itu nanti kita bahas saat kita lakukan FDG. Oke, baik. Oke, kalau boleh bahasa kita bahasa daerah tolong dibuat perdasus atau perdasi yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA. Supaya jangan punah kita bahasa dan budaya kita. Oke, terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Yance.
Selanjutnya saya minta Pak Wempi, waktu 5 menit, dipersilahkan. Baik, shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Yanto dan Pak Tenau. Yang saya hormati Pak Profesor Bert Kambuaya, yang saya hormati Pak Meki Sagrim, Rektor Unlipa, yang saya hormati Pak Wai, Sekda Kabupaten Maibrat, dan para senior sepuh yang lain yang kebetulan hadir dan menyaksikan forum diskusi pada pagi hari ini. Yang selevel dengan saya hormati. Kemudian adik-adik yang mungkin mahasiswa ataupun aktivis lain yang hadir dalam forum ini. Kemudian Vinya Maibrat, ada Kakak Popi dan saudaraku Ibu Sangkek. Selamat pagi untuk kita semua. Yang pertama, hanya sebuah spirit saya mungkin tambahkan saja bahwa kita orang Maibrat telah dipercayakan Tuhan untuk diberikan mandat pembangunan lewat teofani. Mandat pembangunan itu telah kita wujudkan tahun 70-an, 80-an sampai 2000. Nah, sekarang pada mandat pembangunan itu ada 4 syarat tadi itu yang isi teofani. Ya, pelihara persatuan, kerendahan hati, kasih dan kehormatan kepada semua orang. Itu adalah syarat dalam mandat pembangunan. Nah, sekarang kita sadari hari ini ada apa yang terjadi sehingga kita perlu merefleksikan kembali atau mengevaluasi kembali. Nah, untuk itu maka mungkin saya sampaikan bahwa dalam teofani itu mandatnya untuk kita menjadi manusia pembangun di tanah Nigunia. Kenyataan sampai hari ini kita tidak saja diberi mandat untuk menjadi manusia pembangun di tanah Nigunia. Kita sudah tembus sampai di level nasional dan bahkan internasional. Kita ada jadi pegawai di dubes di negara lain. Kita pernah, orang Maibrat pernah menjadi menteri di Indonesia. Dan berbagai jabatan strategis lainnya yang sudah, artinya kita sudah levelnya itu sudah tidak hanya di tanah Nigunia atau tanah Papua, tapi kita sudah level lain. Jadi ada satu kebanggaan dan kemajuan dari segi mandat yang Tuhan kasih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saran teknis untuk Pak Bosawer dengan Pak Tenau, bahwa melihat partisipasi dalam diskusi sesi yang pertama dulu dan sesi kedua hari ini, itu tingkat partisipasinya kurang. Sehingga mungkin kita mencari format yang lain lagi. Yang saran saya khusus untuk teman-teman yang sudah mengambil konsentrasi untuk mengembangkan sebuah diskusi dan seminar nanti, terutama Pak Yanto dan Pak Tenau, ada juga mungkin Yanto Iji dan Pak Asmuruf John. Maksudnya begini, kita distribusi link ini berbagai level. Tadi Kakak Popi Mepau sudah sampaikan untuk kelompok angkatan yang dari tua sampai sekarang yang muda. Kelompok angkatan ini mereka perlu punya, ini dipandu sendiri untuk diskusinya kapan. Kemudian ada kelompok-kelompok kota studi yang dari level mahasiswa. Kemudian kelompok yang level politisi, yang anggota DPR dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada kelompok budayawan, antropolog, ataupun kelompok adat dan lain sebagainya. Itu mungkin ada semacam schedule atau jadwal yang diberikan kepada mereka supaya mereka memberikan berkumpul dalam forum mereka sendiri, kemudian mereka menyampaikan pentingnya sebuah langkah-langkah ke depan untuk kita mulai dari sekarang, yaitu konsolidasi untuk kita bersatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa ada jangka pendek target jangka pendeknya itu mungkin perlu ada target. Untuk konsolidasi ini target jangka pendeknya apa? Itu harus ditaruh
fokusnya apa? Apakah Pileg 2024 ataupun lain sebagainya, itu jangka pendek. Tapi jangka panjang yaitu bagaimana kita orang Maibrat itu punya wadah yang penting. Itu yang penting, jangka panjangnya itu. Nah, wadah ini menjadi penting karena kita melihat kalau kita tidak punya wadah, itu mungkin bisa masing-masing jalan sendiri dan itu bahaya, itu ancaman bagi kita. Nah, jadi kemarin ada yang munculkan di grup Generasi A3 Hebat tentang nama wadah itu, ya ada yang sebut Ikatan Persaudaraan Orang Maibrat. Nah, saya pikir kalau Ikatan Persaudaraan Orang Maibrat ini jauh lebih penting karena berdasarkan kita punya kultus budaya, persaudaraan, darah, hubungan darah, kelahiran, tempat berkebun dan lain-lain sebagainya. Jadi saya pikir itu lebih kuat. Baik, waktu kita sudah. Yang ketiga bahwa konsolidasi perkeret di masing-masing kampung. Jadi ya, waktu sudah konsolidasi perkeret itu harus jalan masing-masing kampung. Itu akan jangka panjang. Itu akan kita follow up setelah terbentuk organisasi. Itu ada wadahnya, forumnya untuk difasilitasi. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi, selamat siang untuk adik-adik semua, utamanya Pak Kakak Prof di Jayapura dan ada rektor di Unipa dan semua para pejabat yang tersebar di mana saja berada. Saya ucapkan selamat siang, selamat selamat Paskah sekalipun sudah berlalu kepada adik-adikku sekalian yang tersebar di tanah Papua ini. Sekiranya Tuhan yang punya segala-galanya ini memberkati kita hari kemarin, hari ini, dan terus ke depan. Baik, saya masuk saja. Acara yang sangat luar biasa ini, saya sangat berterima kasih kepada adik-adik yang punya gagasan dan punya ide semacam ini. Ini saya sudah impikan dan saya harapkan dari sejak dulu kala. Tapi tidak mungkin saya mulai. Nanti ada teman-teman, ada Maibrat yang sejajar dan saya, mereka katakan bahwa itu Pak Lamer punya kepentingan. Tapi yang tadi ini, yang sekarang ini, tadi malam saya dapat informasi pas jam 8. Saya punya suatu kebanggaan luar biasa. Ada yang punya gagasan semacam ini, Maibrat harus diselamatkan. Sekali lagi, Maibrat harus diselamatkan dari saat sekarang terus ke depan. Untuk itu, saya menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prof, juga ada rektor di Unipa. Kita orang Maibrat ini kan bersatu bukan hari ini. Persatuan orang Maibrat itu secara alamiah dari moyang, diperkuat oleh kita punya Teofani itu. Teofani sebagai landasan pijak bagi orang Maibrat yang ada di mana-mana, dan itu terbukti. Itu terbukti, tapi karena perjalanan jalan terus, generasi ini semakin pintar, akhirnya bisa membuat hal-hal yang ya menurut dia bisa, tapi menurut kita orang Maibrat sesungguhnya tidak bisa menyatukan orang Maibrat. Nah, untuk itu lewat kesempatan yang baik ini, semua jangan mau ingin berbicara di kesempatan ini. Yang sebetulnya panitia atau tim ini membuka acara sini, memberikan kesempatan kepada senior-senior orang Maibrat. Seperti Pak Ber tadi itu sudah kita harus angkat jempol. Kemudian kepada adik Sagrim di Unipa Manokwari kita harus angkat jempol. Kalau berikut itu mungkin Pak Bes di Maibrat, Pak Elisa di Asmat atau saya, kira-kira tokoh sentral orang Maibrat ini cukup di sini. Adik-adik tidak perlu untuk melakukan ini dan itu, tidak boleh. Nanti kesepakatan hari ini baru kita membuat suatu pertemuan akbar. Sepakati di mana? Di Maibrat atau di Kota Sorong atau di mana saja, akhirnya semua yang ada itu hadir. Di forum itulah unek-unek bisa disampaikan. Begitu, yang penting kita sepakat bahwa niat baik ini harus sepakati jalan.
kita belum terlambat, tapi kita mulai melaksanakan itu. Dan jangan berbicara di sini, nanti panitia nih Pak Agus ini kan mereka yang dengar saya, tapi kalau bisa ada pertemuan lebih bagus menurut saya itu laksanakan di Kota Sorong supaya sebagai daerah yang bisa menghubungi daerah-daerah lain di seluruh tanah Papua ini. Itu saja dulu. Kemudian hal yang sangat urgen yang kita harus perhatikan, kita berbicara kekompakan dan persatuan orang Maibrat. Kita orang Maibrat jangan berkata ini dan itu, kehancuran orang Maibrat ada di depan mata kita. Apakah kita mau seperti itu? Tidak. Kalau tidak, ini sudah gagasan yang hari ini gagasan yang paling bagus untuk menyelamatkan orang Maibrat. Tolong simak itu dan baik. Jangan bawa kepintaran datang berbicara banyak belani dan itu awal kehancuran. Saya kasih tahu. Belajar dari tahun 2001 sampai 2007 itu wujud daripada Teofani itu. Kita melihat kembali kepada Papua itu kala itu. Semua pemimpin Muspida Papua kala itu hampir orang Maibrat semua jadi anggota Muspida. Mau bilang gubernur, sekda, rektor, apalagi ketua sinode, ketua KNPI, ini semua dikuasai oleh anak-anak Maibrat. Kita kembali kepada Teofani. Ini yang kita harus syukuri. Itu berjalan sampai kepada pas Kakak Yap meninggal. Patalah. Kakak Yap meninggal itu orang Maibrat punya karir langsung ikut tenggelam. Coba bayangkan. Sampai hari ini Maibrat ada di mana? Maibrat berangsur-angsur dia akan hilang. Generasi sekarang ini apa mau membiarkan itu? Tidak. Cepat selamatkan Maibrat. Semacam ini, perkumpulan semacam ini tolong disepakati hari ini, dan pertemuan akbar nanti akan dilaksanakan kapan tergantung panitia yang ada yang punya gagasan ini. Hari ini jangan dari kiri kanan bicara sana sini, tidak boleh. Dan orang Maibrat yang jadi pejabat sekarang, selamatkan orang Maibrat. Jangan kasih rusak orang Maibrat. Tidak boleh. Jangan kasih rusak orang Maibrat. Siapapun dia orang Maibrat jadi pemimpin. Kawal, lindungi dan selamatkan mereka. Hal-hal kecil jangan dipakai sebagai masalah yang besar. Akhirnya adik-adik itu bisa dihancurkan, dirontohkan. Tidak boleh. Kepada siapa mereka mengadu, kepada siapa mereka bisa berkembang. Orang lain tidak mungkin akan mau mempromosikan orang Maibrat. Tidak bisa. Orang suku lain sudah berusaha kubur orang Maibrat. Itu orang tidak pernah sadar. Dan orang lain pakai orang Maibrat untuk hancurkan orang Maibrat. Itu yang orang Maibrat harus evaluasi diri. Termasuk saya juga, saya tidak bisa dengar siapa-siapa. Kalau A begini, kita mendukung. B begini, kita mendukung. Jangan kita saling rontok-rontokan di tengah-tengah itu. Itu adalah pola kerjanya orang lain untuk menghancurkan kamu di orang Maibrat secara intern. Dan memang di mana-mana sudah tidak ada lagi. Hanya sedikit ada di Kota Sorong. Ya Maibrat itu kamu punya kampung. Kamu sudah hancur sendiri kok, bagaimana? Apakah kita seperti itu? Tolong. Sebagai kakak, sebagai pemimpin, rangkul adik-adik, sayang adik-adik, sekalipun salah. Kalau kita tidak melakukan model semacam ini, kita membiarkan adik-adik kita. Adik-adik kita Maibrat hari ini hancur. Masa depan Maibrat hancur untuk selamanya. Ini harus menyesal. Pemimpin orang Maibrat harus menyesal. Karena kita bersatu untuk menghadap orang lain. Kalau kita di dalam sudah rusak, orang lain gampang masuk, tambah kasih hancur. Dan memang ada rencana awal orang lain menghancurkan orang Maibrat. Ini yang tidak pernah orang paham itu. Ya kita sekarang kan macam saya besok mau tinggal 3 bulan turun dari jabatan wali kota. Barang ini kan orang lain ambil. Orang Maibrat ini kan ada di kota ini. Di tempat lain tidak ada. Tempat lain jadi penonton. Saya kenapa begitu? Karena semua orang Maibrat saya kaderkan di sini. Akhirnya saya kirim ke Maibrat. Saya kirim ke Tamrau.
Coba seperti itu, baru kita selamatkan adik-adik ke depan untuk menunjukkan jati diri dari bawah orang Maibrat dan kekompakan orang Maibrat. Tapi kalau rontok-rontokan, jangan harapkan sesuatu atau mimpi sesuatu yang lebih besar ke depan, tidak bisa. Persoalan kembali kepada persatuan. Kita bersatu, kita kompak, setelah itu kita bisa melawan orang lain. Tapi kalau di dalam kita rusak, jangan harap kita melawan orang lain. Kegagalan akan menanti kita. Adik-adik kita akan hancur. Berarti generasi Maibrat akan hancur. Siapa yang salah? Kita yang salah. Yap Solosa, Deki Asmruf menghadirkan Otsus, menghasilkan Papua Barat. Hari ini bukan orang Maibrat yang menikmati, tapi orang lain yang menikmati. Kenapa kita tidak menikmati? Karena kebersamaan kita, kekompakan kita, persatuan kita, supaya kita bersatu untuk merebut hal-hal yang bersifat politis. Tapi kalau tidak ya penonton toh. Penonton, jangan bicara banyak. Orang Maibrat jangan bicara banyak, kita hancur. Kalau saya kan sudah mau 3 bulan, saya turun. Saya mau pikir apa? Tapi generasi Maibrat harus diselamatkan. Demi untuk generasi, demi untuk Maibrat terus ke depan. Kembali ke Tefani, kita orang Maibrat jadi manusia pembangun di tanah Nehunia. Bukan di Maibrat, bukan di Sorong Raya. Itu yang kita saya harus memang betul-betul bicara agak miring sedikit, nada keras sedikit supaya adik-adik harus paham. Dan pemimpin-pemimpin orang Maibrat itu harus paham. Karena jabatan tidak selamanya. Jabatan akan berakhir, tapi kenangan indah yang kita tinggalkan untuk adik-adik itu harus nyata. Ya, jadi adik-adik di mana-mana jangan berbicara di saat ini. Sepakat saja dengan adanya wacana atau kegiatan di hari ini, kita sepakati waktu, kita undang semua Maibrat hadir. Di mana saya siap, Pak Bernard Cagrim itu harus sampaikan dia siap juga. Supaya kita membiayai kegiatan ini demi untuk menyelamatkan adik-adik. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita jadikan memberkati orang lain lagi. Amin. Kasih berkat buat saya, kasih berkat buat Pak Bernard Cagrim. Berarti kami ini harus menjadi berkat juga untuk adik-adik bahkan orang lain di tanah ini. Tapi kalau tidak nanti kita jadi penonton, kita cerita aja. Ya pintar bagus, cerita bagus tapi kenyataan tidak bagus. Jadi saya pikir itu punya ide, punya gagasan, cepat gelar pertemuan, kita dapat menghadirkan Maibrat bukan melalui Zoom, tapi dari ya kita hadir, kita makan bersama, kita minum bersama. Kenapa sih? Takut buat. Yang penting ada kesepakatan, niat baik dari adik-adik hari ini. Hari ini sepakat bagus, ke depan bagus, berarti Maibrat di hari esok jauh lebih bagus. Tapi kalau ini tidak diletakkan cara baik, percaya atau tidak, beransur-ansur Maibrat pulang kampung alias hancur. Baik, saya pikir itu. Yang saya minta itu jangan banyak berbicara. Ikuti dan sepakat di kegiatan ini. Yang ada sekarang yang punya gagasan, punya ide ini buat undangan, tentukan waktu kita rapat semua. Pasti orang Maibrat semua hadir. Tua-tua, mantan-mantan pejabat, yang pejabat kita semua hadir. Karena orang rencana kita jangan berdiam diri, tapi kita juga susun kekuatan untuk menghadapi badai yang besar. Baik, saya pikir itu yang sampaikan. Atas perhatian semua yang hadir, untuk adik-adikku yang ganteng-ganteng, yang punya ide bagus-bagus, simpan untuk waktu yang kita ada pertemuan akbar. Baik, saya pikir itu terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Mantap. Baik, terima kasih sesepuh kita, Pak Wali Kota. Mari kita tepuk tangan walaupun di Zoom. Iya. Kita ajakan yang inspiratif, menyemangati kita semua. Tuhan berkati Bapak Wali, orang tua kita. Pak Cagrim Bernard ini kan belum on juga. Pak Elisa Kambu di Asmat juga belum on. Jadi yang ada saya kita jalan. Para sedulur, keluarga besar, Jamanes, Ramanes, kita semua. Waktu kita tinggal 9 menit. Saya kasih kesempatan hanya untuk 2 orang. Setelah 2 orang itu, kita akan mendengar closing statement hanya 2 orang pula. Pak Rektor dan Pak Prof. Ya, waktu kita tinggal 9 menit, saya kasih kesempatan 2 orang. Setelah itu closing statement Pak Prof dan Pak Rektor.
Silakan dua orang ini, satu saya sediakan buat Dr. Melce Kambuaya. Tadi laki-laki kan banyak. Sesepuh Pak Wali juga itu laki-laki. Jadi kita dengar Ibu. Ibu Dokter, waktunya hanya 2 menit dari sekarang. Silakan. Baik, Shalom. Selamat siang buat senior kami, Bapak Wali Kota Sorong, Bapak Prof. Berkambuaya, Bapak Rektor Unipa, serta senior-senior kami, politisi Maibrat, Bapak Sekda Maibrat, dan untuk teman-teman sekalian, kelompok intelektual, akademisi, orang Maibrat di seluruh tanah Papua, bahkan di luar Papua, yang kita sama-sama mengikuti acara di saat hari ini. Pertama-tama saya sangat bersyukur buat Tuhan karena ada kegiatan ini digagas untuk kita bisa duduk sama-sama melakukan brainstorming yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor Unipa. Terima kasih juga buat nasihat, saran yang telah diberikan. Dari saya mewakili suara perempuan, ada Kakak Poppy Maipau, ada Ade Selfie. Saya mungkin ada 3 hal saja yang saya mau sampaikan. Yang pertama, saya bangga jadi orang Maibrat, suku A3 yang tadi dijelaskan bahwa kita mendapat visi Tuhan, teofani, dan sebagainya. Yang kedua adalah apa yang telah disampaikan tadi melalui diskusi kita, lalu saran disampaikan Bapak Prof dan Bapak Rektor, segera tim ini konsolidasi dari semua lini, ya, kelompok akademisi, birokrat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Kita semua bergandeng tangan, ada dalam satu unity, satu kesatuan, berkolaborasi untuk bagaimana kita memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang selama ini. Karena tadi sudah disampaikan bahwa kita apresiasi anak-anak Maibrat diberkati Tuhan menjadi pemimpin di mana-mana di setiap sektor kehidupan. Jadi mari kita memperbaiki ini, lalu kita bersatu untuk kita maju. Dengan tim ini membentuk lagi untuk ada suatu kegiatan, mungkin kita berseminar atau kita berlokakarya, sehingga kita membahas ini dan kita tuangkan dalam satu rekomendasi dan akan kita sosialisasikan. Yang pertama adalah Pemda Maibrat, ya. Siapapun yang akan memimpin Maibrat ke depan, ini menjadi teofani itu menjadi suatu hukum yang harus kita dari generasi to next generation. Ya, jadi generasi yang besok itu mereka juga harus mengikuti apa yang sudah kita bicarakan tadi. Karena saya percaya bahwa Bapak Ibu kita semua sudah mengerti itu. Cuman sekarang bagaimana kita mensosialisasikan ini kepada generasi kita besok. Karena saya bekerja di lapangan, saya lihat mau di Sorong Selatan, di Sorong Raya ini, banyak sekali kita punya anak-anak, terutama anak-anak Maibrat itu terikat dengan miras, terikat dengan narkoba, segala macam. Duduk saja makan pinang, lalu bagaimana? Kita ke depan ini orang Maibrat mau jadi apa? Pendidikan ini harus kita bicara. Kesehatannya harus kita bicara. Semuanya harus kita bicara dari segi dari berbagai sektor kehidupan. Sehingga kita akan mendapat suatu poin yang terbaik buat kita dan kita sosialisasikan, kita jalan. Pemda Maibrat harus duduk dengan kita. Karena di sana kita punya tempat, ya. Kita punya anak-anak sekolah dari SD, SMP, mereka harus tahu tentang teofani itu. Itu dibuat dalam perda, masuk dalam muatan lokal di pendidikan. Ibu Dokter, mohon maaf, saya batasi, cukup. Kedua, bahasa cukup ya. Waktunya tinggal 4 menit. Terima kasih, Ibu Dokter. Cukup. Silakan satu orang lagi. Siapa? Silakan masuk. Generasi kita itu bisa survive, bisa bersaing. Izin Pak Agus dengan ada Freddy. Dan seterusnya. Cukup ya. Ibu Dokter, terima kasih. Silakan Pak Freddy. Pak Freddy, waktu 2 jam dari sekarang. Sorry, 2 menit.
Wah, kalau 2 jam ini Pak saya Freddy, bisa saya harap ya 2 menit. nyanyi 3 lagu kapan? Enggak, 2 menit. 2 menit Pak Freddy. Iya. Silakan Pak Freddy. Terima kasih Pak Selesai Agus. tidak selesai, mohon maaf Pak Freddy. Saya Siap, akan kasih siap. closing statement Siap. oleh Pak Rektor, Pak Prof. Silakan Pak Freddy. Ya, yang saya hormati Pak Rektor tadi, Pak Rektor Unipa, Pak Prof. Bert, kemudian Pak Wali Kota Sorong, Pak Sekda Maibrat, Pak Sekda Kota, dan para tua-tua dan senior dan mungkin seangkatan saya yang hadir di Zoom ini. Nah, saya menyimak dari awal dan pembicaraan ini cukup baik untuk kita. Saya saran konkret Pak Agus. Yang pertama khusus untuk acara ini. Karena sudah memberi kesempatan buat saya ngomong. Halo. Pak Freddy silakan. Terima kasih Bu Dokter ya. Ya, saran konkret pertama terkait acara ini, saya mohon teman-teman yang menginisiasi acara ini supaya hasil Zoom kita ini, karena tadi ada pejabat-pejabat kita yang hadir, mohon dibantu supaya kalaupun mau dipublish, mohon diperhatikan juga kontennya supaya tidak berdampak lebih luas untuk kita semua, karena ini masa-masa politik. Kita harus perhatikan itu, sehingga kita punya kewajiban untuk melindungi juga. Nah, itu yang pertama, Mas. Terima kasih, Pak Freddy. Yang kedua, bahwa saya sepakat segera tentukan waktu kapan kita ketemu tatap muka untuk bicarakan hal-hal terkait dengan bagaimana kita membangun Maibrat ke depan. Kemudian yang ketiga, segera kita tentukan sekretariat. Kalau misalnya di Jayapura mungkin sekretariat di mana gitu supaya orang Maibrat tempat kumpul itu. Yang kita kumpul di udara terus ini. Mungkin di Sorong misalnya ada tempat untuk kita kumpul supaya pikiran-pikiran yang besar ini bisa kita kerjakan bersama-sama supaya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat. Kemudian saya lihat di list Zoom ini yang terakhir ya. Saya lihat di list Zoom ini rata-rata ini kita yang sudah sudah orang-orang tua, kemudian ya mungkin, tapi kelompok-kelompok milenial tidak ikut berpartisipasi. Mungkin saya sarankan kalau di pertemuan Zoom berikut mungkin bisa hadirkan juga kelompok-kelompok milenial yang mungkin berpengaruh, misalnya ada adik Agusa misalnya sebagai penarik supaya mungkin isu-isu yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka itu bisa lebih mengena dibanding apa yang kita bicarakan ini berat semua ini. Pak Freddy, terima yang kasih. Baru mungkin agak sulit mereka. Pak Freddy, itu aja, terima kasih ya. Waktu baik, saya kembali. Terakhir, ya. Silakan Pak Prof, closing statement. Setengah menit, Pak Prof. Pak Rektor, silakan. Kalau Pak Rektor sudah siap, silakan Pak Rektor mendahului. Ya, baik, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, Pak Wali Kota, ada Sekda tadi dua orang yang hadir, nih, Sekda Maibrat dan juga Sekda Kota Sorong. Tadi sebenarnya Pak Sekda sudah minta waktu, tapi dia bilang nanti di bagian terakhir. Tapi karena kita sudah masuk di forum untuk closing statement, maka saya mungkin bicara saja. Hal yang pertama adalah kita bicara dalam konteks teofani ya. Jadi mari kita sama-sama untuk melaksanakan teofani ini secara konsisten. Yang pertama adalah pelihara kesatuan, kerendahan hati, kasih dan juga kehormatan kepada semua orang. Ini sudah hukum yang Tuhan kasih. Jadi tidak usah kita kemudian lihat kenapa mereka ini kumpul-kumpul di acara diskusi ini yang laksanakan yang satu kali sudah pernah laksanakan, yang kemudian yang kedua ini jangan sampai di antara kita orang Maibrat kemudian lihat Anda kumpul-kumpul itu bicara apa ini? Padahal itu tidak bicara apa-apa. Tidak bicara politik apapun. Kita bicara soal bagaimana orang Maibrat itu, orang A3 harus terbangun yang namanya solidaritas. Harus saling memperhatikan, harus saling mendukung. Semangat anu beta tupat itu harus dibangun. Saya hanya khawatir tadi karena kita hadir sama-sama begini terus ada yang kemudian menjadikan ini sebagai sebuah polemik begitu untuk kemudian orang kumpul bikin apa? Rektor itu terus duduk untuk bicara-bicara barang begitu. Apalagi ada apa namanya? Kemudian diklaim bahwa itu rektor hadir lagi untuk bicara politik. Tidak. Kita bicara soal bagaimana kita generasi Maibrat ke depan kita harus membangun ke depan. Sebagai rektor
saya mau sampaikan bahwa khusus untuk saya memimpin Universitas Papua ini, saya kerjakan semua program studi di Universitas Papua yang sudah diakreditasi semua, dan mari mempersiapkan diri untuk kemudian datang kuliah di Universitas Papua. Universitas Papua sebagai salah satu jawaban atas pengembangan SDM di tanah Papua. Ya, mari kuliah di sini. Kalau pergi kuliah di Jawa, sukses, itu kita syukur sekali. Tapi kalau tidak, mari datang kuliah di kampus ini. Itu yang pertama. Kemudian hal yang sifatnya jangka pendek adalah hilangkan egoisme kita ya. Kita lihat ini dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kita sudah harus menghadapi beberapa event penting yang berkaitan event politik, misalnya ada pemilihan anggota legislatif, bahkan tahun 2022 itu juga sudah harus kita mempersiapkan diri juga untuk pemilihan kepala daerah, baik di kabupaten yang ada. Kita pasti fokusnya Kabupaten Maibrat sendiri. Kalau Maibrat sendiri itu ya silakan. Aku tembakin, kamu baku atur, itu sudah. Yang pentingnya bikin yang baik. Putuskan konsolidasi secara baik. Jangan sampai justru pemilihan di Kabupaten Maibrat itu kemudian bikin kita jadi terpecah belah, hancur-hancuran. Kita saling tidak suka, baru kemudian kita tidak solid lagi untuk membangun Kabupaten Maibrat misalnya. Kota Sorong ini daerahnya sangat heterogen ya. Kalau kita tidak kelola secara baik juga bisa berbahaya untuk kita. Belum lagi Kabupaten Tambau. Ya, Kabupaten. Harapannya ke depan. Harapan ke depan. Nah, satu lagi yang paling menantang ke depan adalah untuk tahun 2022. Mari sama-sama kita lihat. Tadi apa disampaikan ya, kita tinggal atur sama-sama. Kemudian duduk sama-sama, bicara sama-sama dari hati ke hati. Prinsip anu betatubat. Tadi saya sudah sampaikan di bagian depan ya, jangan sampai karena egoisme kita, kemudian apa yang kita mau impikan untuk kita mau ingin dapat, kemudian tidak jadi, kemudian ada implikasinya. Nah, jangan sampai nanti ke depan sudah ada orang Maibrat lagi bisa kerja kantor provinsi di Provinsi Papua Barat misalnya. Mau jadi kepala biro saya sudah bisa, mau jadi apa lagi sudah bisa, jangan. Ya, saya bicara tidak punya kepentingan apa-apa ya. Saya dosen, saya mengajar mahasiswa toh. Baik. Memang kamu angkat saya jadi kepala apa? Itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rektor ya. Kita semua. Ya. Salam kompak. Pak Rektor Kakak Meki. Ya. Siap. Yang closing terakhir Pak Prof Bert. Pak Bert masih on, silakan terakhir. Paling terakhir Pak Prof. Pak Profesor, kalau masih mengikuti diskusi kita, silakan Pak Prof. Terakhir. Kelihatannya Pak Prof tidak nampak lagi ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya pikir harapan disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Wali Kota tadi, terlepas dari jabatan, ini sesepuh orang tua kita, Pak Prof juga, dan kita semua. Yang terlibat, yang tidak terlibat, kami atas nama inisiator menyampaikan beberapa catatan. Yang kedua, para sedulur, keluarga besar, Fniamanes, Ramanes, kelompok milenial, di mana saya berada sebagai anak Maibrat, diskusi kali ini diskusi kedua. Diskusi ketiga nanti menunggu informasi bentuknya pasti. Kami akan bicara secara teknis setiap waktu yang datang. Kita konsolidasi dengan memperhatikan masukan saran dari semua kita. Kita akan gelar rapat akbar, entah itu di Sorong atau di Maibrat. Tapi kawan-kawan prinsipnya kita minta ajak, mari datang dukung niat baik ini untuk Maibrat ke depan. Yang kedua, yang kita bicara hari ini tidak dalam konteks politis, tapi semata-mata kebutuhan bagaimana kembali kepada rumah kita, rumah orang Maibrat. Maibrat tempo dulu, Bumi 3 tempo dulu, supaya searah dengan ABT tadi, Anu Betatubat, Nehapsau, Bonocau. Terakhir, tinggalkan semua yang tidak baik seperti apa yang disampaikan Bapak Rektor, Pak Prof, sesepuh kita, juga Fniamanes, Popi tadi kasih tahu, Ibu Seli, dokter, beberapa kawan-kawan tadi. Saya pikir kita semua punya ide, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu.
semua ide, gagasan, inovasi, apapun yang kita berpikir, semata-mata saya dan Pak Yanto percaya ini berkat Tuhan untuk menyatukan kita kembali sebagai orang Maibrat, orang Atija. Karena itu, sekali lagi atas nama fasilitator diskusi, jika ada hal-hal yang kurang, satu kata ucapan, mohon maaf juga kalau ada yang tadi mau bicara tapi kita batasi di Pak Jonas Muruf. Karena mohon maaf, masih ada sesi di mana nanti kita FPD. Kita baku ketemu muka dan muka. Kalau ketemu di Zoom ini Jonas Muruf tidak puas. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang. Sekali lagi mohon maaf, ini kami semata-mata hanya untuk kita Maibrat. Ini kan hari ini, Bu. Hari ini baik sudah. Perpanjangan sampai sore.